Last player standing kali ini dicari, nggak bisa kemana-mana. Megamind pulang juga ke area lobby. Bonam United tuh mengerikan kali ini Windy, nggak ada obat. Wow, ini GG banget sih dari tim Baudam United. Bahkan Sersia dibuat tidak berdaya, dibuat tidak menambah poin mereka lagi untuk di game yang kelima. Dan kali ini Baudam United kelar fight tim Sersia, datang juga untuk kontender barunya dari area sana. Dan tim Geek Fam Malaysia pun memberikan tembakan kembali. Dan Miseri, Zuxi masih bertahan juga, mereka semaksimal mungkin mengamankan area keempat mereka. Tapi di bagian area luar sana Limpik pun dilakukan, tapi shooting out juga belum dilakukan di seorang Sonic S6. Hanya mengintai, hanya mengamati, tapi hati-hati Zuxi di area atapnya. Di rooftop ternyata Yudo Alliance Kelu melihat pergerakan dari player-player tim Geek Fam Malaysia. Betul sekali, tapi kenapa tadi harus kayak gitu sih Sonic? Harus nyangkut dulu di jendela gitu kan. Ini kan agak ngerepotin teman. Untungnya masih punya compound rumah panjang kali ini. Dan first Audrey terus membuka bidikan scope-nya ke area high ground yang diisi oleh para pemain-pemain lawan kali ini. Audrey akan boosting zona, sudah makin kecil. Bigatron masih dapetin zona. Alter Ego, Morph GPX harus dapetin zona juga di area utara. Gak terlalu mudah untuk mereka pastinya karena harus betul-betul nge-defense dengan sangat baik. Tapi lagi dan lagi setidaknya dapetin zona di stage yang keempat, mereka bisa cukup bernafas lega untuk menuju stage yang kelima. Betul, dan stage yang kelima pasti akan menjadi momen krusial banget buat masing-masing tim. Untuk mereka rotasi, dapetin zona yang aman juga. Belum lagi mencari tempat nyaman, compound-compound yang tinggal dikit lagi yang tersisa. Dan di area yang benar-benar open, tapping yang tajam dari seorang Jimmy Opi mampu melukai shield dari area anggota tim Infinity. Dan maju sudah Yen tanpa ragu lagi terabas masuk, mendapatkan area retake mereka atas keunggulan dari tim Infinity. Dipukul langsung dua player terakhir itu tim Infinity. Wah, kabur sih adalah cara paling baik untuk Infinity kali ini. Di area barat pun nggak ada sama sekali player-player lawan Windy. Mereka bakal tahan terlebih dahulu karena sadar diri dengan dua kuantitas player itu gak akan cukup untuk melawan tim dengan kuantitas yang lebih. Dan Baudam United dengan 4 player mereka controlling di area timur dengan sangat baik, masih berusaha dan penasaran ke area bawah. The Xavier, Levis tertinggal kali ini para Jin sudah tertinggal low HP, bahkan Levis dipredik di area dedaunan oleh para player dari Infinity. Levis dicicil dan langsung tidak diberikan kesempatan untuk di revive oleh para player The Xavier lainnya. Dua pemain dari tim Infinity baru mengumpulkan 1 total poin eliminasi. Betul, dengan tadi finishing point pertama didapatkan juga oleh tim Infinity. Dan kita beralih juga untuk POV yang berbeda kembali. Kamera melihat pergerakan dari seorang Jen dari tim Don't Break Dreams. Dia mengintai, mengamati bagian sebelah kanannya, sebelah kiri juga, dan bahkan di bagian sebelah lainnya dari Miramar. Ada Alter Ego yang sedang ingin berotasi, tapi kalau misalkan Alter Ego pun itu vehicle-nya nabrak yang membuat kerugian. Dan akhirnya Yoru mendapatkan satu area free shot-nya untuk menumbangkan kembali seorang Potato. Tinggal hanya menyisakan Rosemary berjuang sendirian untuk tim Alter Ego. Baru tadi kan Windy ya, karena memang posisi Potato itu udah sangat gak enak. Betul-betul tidak enak sekali karena Yoru di bawah, di atas ada Boboho. Posisi yang terkunci dari segala arah. Mau nggak mau Yoru kalau ingin mendapatkan Potato harus meledakkan vehicle-nya. Karena kalau terlalu berlama-lama seperti ini akan bisa di-steal oleh lawan yang tiba-tiba datang ke area dari Alter Ego. Akan diselamatkan Potato seperti dibiarkan bleeding out aja, dan Rosemary akan melakukan healing sepertinya dengan HP bar yang tidak optimal lagi. Dia akan berdiam diri menunggu kemana pergerakan lawan di depannya. Betul, karena emang udah nggak ada pilihan lain untuk seorang Rosemary. Vehicle-nya pun dipecahkan untuk menjadi sebuah fortingan lagi untuk menghalau tembakan dari tim MRPX. Dan mereka pun udah nggak punya vehicle cadangan. Dia juga punya smoke, kita nggak tahu terbatas pastinya. Dan kita berharap masih bisa menjaga setidaknya masuk ke dalam posisi placement untuk dapetin poin-poin kembali untuk tim Alter Ego. Tapi 13 tim masih banyak di zona yang keempat. Dan Infinity, Aumstyle dari Logan juga, mereka menjaga area berbeda lagi. Dari seorang Aumstyle diutus untuk menjaga bagian sayap sebelah kiri untuk tim Infinity.
sedangkan di bagian area utaranya kali ini Alter Ego putih itu pun dipulangkan menjadi sebuah poin dan Rosemary masih bisa sempat-sempatnya juga mendapatkan satu knockdown ke lawan, bahkan revive bisa dilakukan dari seorang Rosemary. Rosemary masih bisa merevive seorang Alpha 7. Sisa player yang mereka miliki kali ini Rocky di tracking tapi tidak sama sekali memberikan damage. Rosemary tadi ke area Rocky, namun Boboho juga akan diselamatkan. Cleon berikan tembakan. Alter Ego, hati-hati, datang saja Cleon, gak bisa selamat. Akan mereka push ke area atas tapi ada Yoru di sana. Yoru akan memberikan tracking tapi sayang sekali Rosemary dan Alpha jadi berbahaya untuk Morph GPX. Tinggal 2 player yang aktif di area high ground Windy. Wait, itu tuh kayak desperate move gak sih dari Iya. Alter Ego kan? Tapi ternyata mereka bisa bounce back, mereka bisa mengcounter kembali pergerakan setup dari tim MRPX dan bahkan untuk 2 anggota lainnya. Boboho dan juga yang terakhir itu nggak bisa nge-backup. Mereka nggak punya angle dan momentumnya pun tepat didapatkan sama tim Alter Ego. Ini Alter Ego berdua playernya Rosemary dan juga Alpha 7 Wow. yang biasa main benteng Takeshi sih. Itu dia. Yang nyetir sama yang nembak itu pasti harus koordinasi dengan sangat baik kan Pasti. ya. Itu terjadi tadi. Bagaimana bisa dapetin Cleon. Terus tiba-tiba bisa dapetin Yoru. Yoru nggak bisa counter loh satu player yang ada di area kendaraan. Setidaknya dapetin satu gitu kan ya. Tapi Yoru nggak bisa, malah Yoru yang ter-take down kali ini. Makanya Alter Ego bisa dapetin tempat. Dan ditambah juga kenapa 13 tim masih utuh saat ini hingga stage yang kelima. Karena barat daya dari El Azhar sendiri ini adalah terrain yang beragam banget Windy. Gak mau terlalu terburu-buru untuk tim masuk ke area demi area. Agar tidak terhappy birthday, agar tidak ter-breakdown oleh lawan dengan sangat cepat. Makanya mereka akan perlahan-lahan mengikuti zona kemana akan bergerak. Termasuk ini dia, Bauna. Mereka splitnya jauh sih, 2-2. Tapi setidaknya mereka udah ngelok lawan. Makanya nggak mau terlalu terburu-buru untuk masuk ke area depan. Takutnya ketika push ke area Geek Fam, ada yang nge-spot dari area high ground juga. Sehingga merugikan Baunam sendiri. Ya betul, dan pasti dia mereka tidak inginkan untuk terjadi. Tapi dengan angle seperti ini harusnya dari tim Persija EVOS pun dapatin visionnya ke tim Baunam United. Dan di bagian depan sana ternyata pun dijaga juga, penjagaannya cukup ketat oleh masing-masing lawan mereka. Dan di TKP awal kita melihat dari Vaslen selain ke tim Persija EVOS, mereka pun masih nyaman, belum banyak perpindahan. Dan kali ini perpindahan terlebih dahulu dilakukan juga oleh tim The Xavier. Parajin memimpin alur tempo rotasi dari tim The Xavier. Sadar gak sih Win, ini terlalu sunyi loh. Sunyi. Ini bukan, salah. Bukan, Kenapa bukan. Sunyi? Sunyi banget Windy, ini baru ada suara dikitnya dari Lamborghini. Dengan sekarang Ella kali 4 memberikan tracking ke area Boboho, menggunakan Mirado ke area bawah. Namun Rocky tiba saatnya berikan damage ke area seorang Lamborghini. Masih belum masuk lagi dan ter-take down kali ini, langsung di-secure elimination-nya. 1 poin lagi tentunya untuk tim Morph GPX. Parajin akan cabut, sepertinya akan cabut Windy. Gak mau terlalu terburu-buru, tapi dia cuman geser vehicle agar lebih aman lagi gak dirusak oleh lawan. Niti Kokang dilontar ke area Boboho, tapi Boboho masih jauh posisinya dari target seorang Parajin. Ya betul, tapi target Parajin pun bergeser kembali mengincar bagian sisi lawan dari area tim MRPX. Dan untungnya tembakannya belum ketan poin. Dan zonasi akan memaksa mereka mau gak mau pun harus lebih maju lagi. Dan mengambil bagian area high ground. Rocky mengambil kesempatan momen akhirnya. Dari seorang Rocky berhasil bisa mendapatkan, tapi dibalas kembali oleh seorang Chua. Ini menjadi fight yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk masing-masing tim. Betul Windy, sama-sama tinggal 2 player. Parajin dipulangkan oleh Playzone karena memang bukan Rocky yang men-take down dia tadi. Rocky berusaha untuk steal dari Blue Zone, tapi pada akhirnya Rocky nggak bisa untuk dapetin Parajin karena Chua Gaming House karena Chua GH Chua GH harus men-take down Rocky. Jadi bakal reset terlebih dahulu untuk PGPX sendiri. Alter Ego juga bakal reset dengan sisa 2 player mereka yang ada. Lalu sisa tim Baunam dan juga Geek serta DBD masih utuh dengan 4 player mereka. Betul, ini tinggal DBD sama tim Geek sama BN United yang masih utuh prima dengan 4 anggota aktif mereka. Dan dari POV-nya Break, mereka punya high ground, mereka punya advantage, mereka punya area center zone juga. Dan melakukan pengintaian juga, melakukan stake out ke area tim Persija EVOS. Masuk 1 kekeran, masuk 2 kekeran, tapi belum sampai dilayangkan peluru-peluru mereka. Tapi malah peluru Force lebih on point lagi, mendapatkan 1 knockdown ke player tim Judo Alliance. Itu dia ya.
Jadi ayo Windy dan Jiwa akan menjadi satu player yang akan bertahan tentunya. Zexi diledakkan vehicle-nya oleh player Alter Ego. Di sisi lain ternyata Gig dan Baonam akhirnya pecah fight mereka berdua kali ini. Sedari tadi hanya lihat-lihatan saja, tidak ada inisiasi yang dilakukan, tapi ternyata ada fight yang pecah kali ini. Namun Yudel Lions datang tiba-tiba ke area teritorial dari tim Gig Malaysia. Sama-sama satu rumpun, tapi apa yang terjadi karena ini profesional, mereka harus menghadapi ini. Dan Mika men-take down satu pemain dari Yudel Lions, seorang Olio. Nade-nya akan dilontarkan tapi tidak on point sama sekali. Taylor pun tertumbangkan dari Baonam yang datang mengganggu party dari Yudel Lions dan juga Gig Malaysia. Baonam betul-betul tim yang tahu timing, dan di sisi lain ternyata Fastland fight dengan lawan mereka terbakar satu playernya. Apa yang terjadi? Gig Malaysia bergerak ke area depan dengan 4 player mereka yang masih utuh. Yes, bentar tadi tim Fastland mereka fight kembali dengan tim The Xavier yang dipulangkan. Ternyata fight tersebut dimenangkan oleh anak-anak dari player tim Fastland. Tinggal seorang Upstyle dari tim Infinity yang bertahan di balik satu area tangki di belakang sana. Dan mereka masih aman banget, mereka belum bergerak juga, tapi kayaknya zona mau nggak mau pun akan memaksa mereka untuk keluar dari kota aman mereka. Dan pada waktu vehicle pun terdengar banyak yang bergerak, banyak yang rotasi, dan dari seorang Dambrut kali ini coba untuk mengincar kembali, tapi close combat pun terjadi. Dan akhirnya fight tersebut Alpha 7 mendapatkan untuk anggota terakhir dari tim Secret. Yes, Alpha 7 akhirnya lagi mendambahkan pundi-pundi eliminasi untuk tim Alter Ego. Sejauh ini 4 eliminasi sudah dikumpulkan. Untuk tim Alter Ego, Upstyle akan bermain dengan lebih perlahan lagi di balik barrel yang tersedia di area gudang, dikuasai oleh para player Face Clan. Dia tahu ini zona, dia nggak akan terburu-buru biarin Face Clan fight dulu dengan orang. Ketika udah tahu kebencangan yang didapatkan oleh Face Clan, Upstyle akan keluar untuk menculik, menarik kaki satu persatu player dari Face Clan. Betul, berarti hanya tinggal waktu yang nantinya akan berbicara, akan membuktikan bagaimana kesiapan dari masing-masing tim. Tapi kesiapan granat pun matang, datang dari area sisi seorang Soas. BN United mendobrak masuk ke area tim Alter Ego. Alpha 7 tumbang, tinggal hanya tersisa Rosemary yang ada di bagian belakang. Nampaknya dari seorang Alpha pun akan mundur ke Blue Zone, yang membuat poin tersebut pun masuk ke dalam area tim Baonam United. Tapi masuk ke area yang forbidden banget, yang membuat Upstyle kali ini mendobrak, membuka tembakannya kembali, dapatkan sebuah knockdown, dan akhirnya di sana Upstyle dibalaskan bahkan 2 player down. Upstyle tinggal melawan yang terakhir. Onzen kali ini masuk menggunakan MG3. Lihat ini dia dari seorang Upstyle versus Onzen. Kira-kira siapa yang akan menangkan fight? Dan akhirnya dari seorang Onzen jam sudah lakukan, dan akhirnya cikan ataupun menangkan fightnya oleh seorang player tim Fastland. Wah, pinter banget loh Upstyle gocek-gocek seorang Onzen yang pada akhirnya Onzen tinggal sendirian, Windy. Itu yang kita bahas tadi. Upstyle bersabar menunggu momentum untuk mendapatkan Fastland, tapi di sini kali ini ada yang mendapatkan momentum, yaitu tim Gig Malaysia bertemu dengan DPD. Di sisi lain, lagi-lagi mereka bertemu dengan tim serumpun yang tadi mereka bertemu dengan Yudu Alliance, kali ini mereka bertemu dengan DPD. Oh no, Nate-nya cukup 1 point, membuat Mika terlihat low kali ini, tidak sempat untuk melakukan healing sepertinya, tapi Aizen nggak berhasil kabur, dan Mika dengan 7 eliminasi membuat cukup kuat para player-player dari tim Gig Fam. Kali ini Boychill harus berhati-hati, ada satu obstacle menghalangi mereka, dan Baonam dikempur habis-habisan. Push dilakukan oleh seorang player, yaitu Genfos, tapi Genfos masih berpikir cukup tenang, dia nggak mau terlalu buru-buru. Namun hati-hati Boychill, ini terlalu berbahaya untuk membelakangi para pemain dari Baonam United. Betul, zona pun menyulitkan mereka. Mereka harus fight dengan tim Baonam United. Mereka pun juga harus maju lagi menghindari area Blue Zone. Mungkin udah mulai sakit banget karena zona yang ketujuh bukanlah Blue Zone yang bisa lagi kita TB, dan bahkan untuk vehicle-nya agak sulit untuk dimainkan kembali seorang Boychill. Dan untungnya masih banyak banget untuk cadangan backup lagi untuk resource dari tim Bigetron RV. Dan mereka punya compound, tapi compound ini pun tidak masuk untuk zona selanjutnya. Dan dari MRPX Rocky Boboho diam-diam udah masuk ke dalam area zona secara tersembunyi. Itu dia. Dan ada yang aku agak salfok nih, Windy. Boychill di stats ke-8 masih punya peluru banyak banget, peluru hijau. Berarti dapetin crate lumayan dari beberapa eliminasi yang mereka dapatkan. 40/331. Wow. Itu jarang-jarang banget loh player di stats ke-8 bisa punya peluru sebanyak itu.
satu. Yang difikirkan Boycel cukup cerdas karena ini adalah area open field. Tentu sangat diperlukan peluru untuk terus menggempur keadaan lawan. Tapi ada Nate yang datang Windy ke area seorang Rocky. Tidak sama sekali menumbangkan Rocky, hanya menyicil sedikit damage yang kita harapkan sih. Morgapex bisa ganggu Gig tertumbangkan gitu kan. Jadi membuat perjalanan tim-tim lainnya cukup aman. Karena sejauh ini hanya Gig yang masih utuh dengan kuantitas 4 player Windy. Dan betul yang Windy bilang, oh no untuk Rocky. Ya betul, itu needs-nya di seorang Audrey on point banget. Tapi kita juga tidak melupakan Onzen, pejuang warrior terakhir. Dan akhirnya Onzen pun harus takluk di tangan dari tim Geek Fam Malaysia. Dan di top 3 tersisa, kita pantau kembali Boychill, Bigetron, Arvi masih ada. Dan tinggal mereka bisa menaklukkan lawan mereka untuk tim Geek Fam Malaysia. Mengingat dari Geek Fam Malaysia punya 3, tapi Ganfos kali ini memberikan gertakan baru juga untuk menembakkan kembali peluru-peluru tajamnya yang diarahkan ke tim Geek. Tapi Geek melawan 2 Indonesia, MRPX dan juga Bigetron, Arvi. Dan akhirnya kali ini pakai Boboho pun rata dipulangkan dari Geek Fam Malaysia. Tinggal 2 tersisa, Geek versus Bigetron. Lama banget itu tapi satu Boychill. Sisa 3 Mika dan juga Sonic dari belakang. Mika masih ingin mengokang Nate. Berikan tembakan terus Boychill. Hati-hati Boychill, jangan terlalu berlama-lama di area ini karena Nate dari seorang Mika akan berbahaya sekali. Boychill apakah dia punya? Dia nggak punya sama sekali utility untuk memberikan damage Windy. Sonic akan terus backup. Mika ter-take down. Satu player lagi. Sonic akan dimajuin saja dan tiba datangnya seorang Genfos. Backupnya sangat baik. Ingin memberikan tembakan Sonic akan men-take down player-player dari tim Bigetron dan Villains. Tapi seperti tidak bisa karena 3 pemain dari Bigetron sudah cukup pede untuk maju ke area depan. Nate belum dilontarkan sama sekali, entah punya atau tidak ini tidak tahu. Tapi yang pasti Sonic udah OSP dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Villains. Wow, 2 kali winner chicken dinner dipersembahkan oleh Bigetron Arvi untuk di hari yang ketiga pada malam hari ini. Dan mereka luar biasa membuat kita pun juga ikut deg-degan ya untuk di game yang ke-5 tadi. Dan akhirnya Bigetron Arvi ini teman-teman semuanya mendapatkan chicken dinner yang kedua kalinya, Odi. Ini dia permainan momentum. Timingnya Timing. betul mahal banget Windy. Mereka tahu tim lawan sedang melakukan fight, jangan ikut campur terlebih dahulu. Ketika sudah melihat ada prahara yang terjadi, ada yang tertumbangkan, baru mereka akan ikut campur. Dan nice-nya adalah bagaimana Boychill dengan kali 3 tadi bisa tumbangin player pertama dari tim Geek Fam, sehingga fokus dari 2 pemain lain